Pak tuh bersama saya dan Nades dan juga Kang Arfan. Kang Arfan, apa bahagia sekali ya karena emang malam Arsenal menang melawan Everton dengan skor yang cukup telak 4-0. Di film ini kan sudah bilang bahwasanya Arsenal akan menang mudah dengan Everton dan ternyata emang benar demikian apa? Betul sekali Mas Dono. Dan kemarin malam Arsenal dengan unggul sangat jauh telak meskipun dalam pertama Arsenal cukup kepayahan meladeni permainan Liverpool ala Sandwich. Bagaimana dengan pertama? Sandwich Sandwich terlalu pede bahwa pertemuan pertama bisa mengalahkan Arsenal 1-0 tidak ada dengan gaya permainan yang masih sama, nombok dan nombok. Padahal STMJ kita itu keren. STMJ itu pertama sangat terus Martinelli Jorginho ya. Nanti kalau Jesus sudah siap, Jesus harus Mas Dono. STMJ STMJ terbaik itu Mas Dono. Jadi serangan Arsenal sangat terkoordinasi dengan baik. Meskipun babak kedua Jorginho terpaksa ditarik. Iya. Ispan wajar saja. Sudah 2-0 cukup. Saya kira tinggal menunggu waktu menyelesaikan permainan 2-0, 3-0, 4-0. Jadi yang memang benar kemarin adalah pertama saya rasa Arsenal sudah cukup kepayahan melawan Sandwich. Untungnya setelah kemarin lewat gol dari Saka, Zinchenko memiliki posisi yang sangat bagus yang menempatkan di ruang tengah tinggi half space. Saka mencetak gol dan di mana Saka di musim itu telah mencetak 10 gol dengan 9 assist, 11 Starboy dan Man Arfan sangat teruji bahwasanya trio STM Saka, lalu kemudian ada Rosa dan juga Martinelli di depan gawang. Dan saya rasa Man Arfan benar-benar pas dalam memilih pemain. Saka taruh di sayap kanan, Andrew taruh di sayap kiri, terus kemudian Martinelli di sayap kiri penyerang dan dia pas taruh di base. Iya. Halus. Kelihatan sekali kan ketika dia menjadi beban tim gitu sebelumnya nggak ngapa-ngapain gitu. Meskipun pada akhirnya ketika dia masuk babak kedua dia melakukan assist di gol keempat. Oh iya, sebenarnya juga ada atau tidak golnya sudah menang gitu. Dia assist atau enggak sudah cukup ya dari tangan kosong. Iya, dari tangan sudah tidak kosong. Toh juga Everton juga sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Pertandingan sudah selesai ketika babak pertama 2-0 sebenarnya. Babak kedua saya rasa hanya untuk pemanasan adik-adik yang lain gitu loh, kayak si siapa? Fabio Vieira. Kan kasihan adik-adik kalau nggak disuruh jalan-jalan. Cuman Vieira aja nggak dimainkan gitu. Kalau Vieira masuk kan kemarin dia sekali adik-adik disuruh pemanasan. Iya. Kenapa? Saya kemarin mencatat bahwasanya kemarin Zinchenko benar-benar sebagai konduktor untuk antara lini tengah ke lini depan karena 2 gol Arsenal di gol dan di gol keempat ada dari Zinchenko. Kenapa benar-benar musim ini Zinchenko dalam menemui Arsenal selain Saka dan Martinelli. Seperti di awal beberapa waktu yang lalu kita ngomong bahwa pembelian Arteta itu bukan pembelian tanpa alasan seperti Chelsea gitu. Pembelian tanpa alasan gitu, Chelsea itu pembelian tanpa alasan. Ada pemain mahal sedikit, katanya bagus tim lain, tapi kan skema pelatihnya nggak ada dok. Nah, padahal dari sisi Arteta, skema permainan Arteta dan keinginan tim yang dimainkan oleh Arteta dengan pemain siapapun itu bisa blend, bisa cocok blend langsung tanpa mengecilkan peran Nketiah yang memang sudah tidak berperan, gitu ya. Meskipun asis kemarin ya, tapi kita tidak anggap itu berguna karena sudah tidak kosong. Kecuali masih kosong, harus Nketiah sangat keren. Sayangnya sudah tidak kosong. Dia masuk itu cuma disuruh lari-lari sebenarnya. Yang jadi imunitas itu, ya nggak kena COVID lagi dia, yang gitu. Nah, peran Zinchenko ketika diambil dari City yang sebenarnya di posisi ada Tierney yang juga tidak jelek-jelek amat. Saya juga Tierney tidak berkembang karena dia kata beberapa bandit kata beberapa pengamat dia back kanan back kiri yang powerful gitu, hanya berada di tempatnya tidak bisa membantu untuk peralatan penyerangan depan. Nah,
kemarin itu kelihatan sekali bahwa sisi dari Martinelli dan Zinchenko ini sedikit ada peningkatan. Sebelumnya pada permainan sebelumnya Arsenal hanya berfokus pada sisi Bukayo Saka, Granit Xhaka, dan di belakang ada Pember. Sekarang selalu dibangun dari sisi atas. Sekarang kita dari sisi kiri, sisi kiri Arsenal, sisi Zinchenko sama si Martinelli atau Trossard. Beruntungnya Trossard itu sekarang lebih banyak beraktivitas untuk bergantian dengan Martinelli. Dan itu tidak terjadi ketika dia yang lain. Nah, itu kan iya benar. Sangat menyedihkan. Meskipun sebenarnya kemarin sepertinya dia akhirnya tahu bahwa dia harus berperan seperti itu dengan gol keempat yang sebenarnya tidak penting amat gitu. Meskipun ya gol, ya asis gitu loh. Gol gitu. Tapi kelihatan bahwa dia sebenarnya tahu kemauan Arteta seperti apa. Dia tidak harus menjadi striker yang old school yang ada di depan terus motong dari bal. Dia kalau dia sehebat hal itu oke lah gitu. Tapi kan dia nggak jauh lah dari nama-nama tenar striker old school yang motong di depan gitu, di depan. Zinchenko sekali lagi menunjukkan bahwa back sayap itu harus mobilitas. Ruang kosong di tengah kadang-kadang diisi. Jorginho yang kadang-kadang maju juga kadang-kadang diisi. Itu menunjukkan posisi dia cukup krusial gitu. Pertama sekali beberapa pas ketika kita kalah lawan MU kalau misalnya itu dia nggak main Arsenal. Betul tidak mungkin kita bisa main, cuma dia nggak maksimal sekarang ini. Ya, seperti itu. Partai yang nggak main ya. Tidak main. Kita main pakai Lokonga yang ternyata juga di Peles juga ya itu lari-lari jelas itu. Untungnya pembelian si lagi kenapa saya ngomong STRJ juga cocok banget gitu kan. Jorginho sepertinya paham betul akan skema dari Arteta ya. Meskipun ditarik waktu dua masuk itu katanya si Arteta katanya lagi kayak apa? Oh iya. Katanya kayaknya pada mari yang kiri bermain kayak apa agen-agen Chelsea itu pada kiri sebetulnya gitu ya. Mereka lupa kalau kita masih ada partai yang besar sekarang masih mengalami pembelian dan kabar baiknya ada Chelsea itu sudah berlari-lari yang Chelsea setelah latihan di dengan koloni dan sebagainya berlari besok habis itu benar-benar dan dia habis ya benar nggak usah main karena main lah kalau menurut saya karena STMJ di depan 4 STMJ Masako plus STMJ sekarang pasti asli pasti STMJ di depan ke peran saya sih kalau berharap dari sekarang memang perlu dirotasi iya benar perlu dirotasi kita nggak bisa memaksakan orang yang sudah berumur di atas 30 tahun untuk main 90 menit terus menerus tanpa mengurangi rasa hormat karena dia bagaimana kapten dan leader di tim Arsenal sekarang gitu. Perfectnya nasional. Granit Xhaka itu satu-satunya pemain yang masih bermain peninggalan Arsene Wenger. Oh iya benar 2016 itu sangat kelihatan sekali loyalitas yang bersangkutan meskipun sempat bermasalah dengan fans, sempat dicopot ban kaptennya diberikan kepada Aubameyang namanya nggak kasih siapa dulu udah segera namanya nggak jelas gitu ya. Nah ini mungkin perannya seperti itu macam ya memang saya dengan alasan bahwasanya memang benar dari STM Saka dan terus sepertinya di saya juga itu sebagai penonton antar ini dan memang benar kemarin ketika jadi buntu Thomas Partey saya membantu di mana ini sebagai bahan untuk Arteta rotasi bahwasanya kita sepanjang musim ini juga perlu dengan dua City yang dimana City saat ini memang dari ketika main dan menang gol sangat tinggi di mana IPL ini benar-benar menitikberatkan sisi gol. Dan Arsenal musim ini benar cukup biasa saja. Si gol itu adalah P4 kemarin. Setidaknya mempersempit jarak selisih gol. Meskipun kita patut berbahagia dan berharap bahwa
selisih 5 poin ini akan terus terjaga sampai akhir musim. musim. Iya. Iya, sampai akhir musim. Apapun itu bahwa fakta bahwa Arsenal ke depan nanti harus bertemu lagi dengan Man City, Liverpool, dan iya. Liverpool serta Chelsea. Chelsea. Kita harus tetap menghitung Chelsea Mas Dono, karena 600 juta itu supaya seperti itu kita harus harus respect pada 600 jutanya itu. Pada berpenjas Iya. motor. Karena guru beda juga nggak ngerti juga itu. Ya saya masih berharap ketika jangan sampai kasus Everton Mas Dono. Oh iya. Guru Benjas dipecat sebelum melawan Arsenal gitu. Dan dia ada perubahan skema di Chelsea jadi baik gitu kan, itu menyusahkan nanti. Iya. Harapan kita si Potter, temannya Harry Potter, masih saudara ya, mungkin kan satu marga mungkin ya. Marga Potter itu masih tetap terjaga. Harapan kita minggu depan si Chelsea harus menang gitu. Menang sebelum ketemu. Oh ya, itu baru boleh lah. Karena yang kemarin itu berasnya atau kemarin belum batal di mana batal ini kita di inside box tim lawan di mana Arsenal mungkin benar-benar hampir sekitar 80 sekian terus tidak di lawan ini buat bahwasanya Arsenal itu berbahaya di dalam lawan. Nah, karena apa? Harusnya ini adalah model sangat penting ketika lawan. Nah, baru saat ini tas sendiri tim yang memang cukup agak berada cukup buram di mana di lawan pertama kalau pernah dengan pertandingan jadwal dengan gol ada 2 gol dan juga gol sahabat dari Saliba di mana kita akan besok bertemu nah apa dengan udah 3 pernah di tangan ini apakah dengan gol 3 pernah ini lewat Villa Esther juga si Everton membuat kita untuk pikir maka pada memang berbuat dengan baik sih agak dan lagi-lagi STM layak di Merkel dan sendirian dan saja. Iya, Nigeria harus dijaga terus Mas. Nanti Nigeria sudah tidak ada harapan nih. Terus kalau defense Nigeria ya, saran saya jangan berharap Nigeria main. Harapan kita berdua di masing-masing. Iya, Nigeria segera dijual. Itu kabar baik bagi kami berdua. Itu kabar baik. Ya, yang jelas Mas Dono. Pasca saya kemarin sudah bilang, kita harus setidaknya menang dulu. Setelah menang dulu baru sedikit berharap bahwa persaingan perebutan gelar masih tetap terjaga. Faktanya pasca menang melawan Villa terus ke Leicester dan kemarin Everton, saya rasa situasi ruang ganti Arsenal sudah baik-baik saja. Nah, itu sedikit menjaga asa untuk fans yang masih berharap bahwa Arsenal akan tetap dalam form yang bagus. Apalagi lawan sekelas Bournemouth, saya kira cukup mudah untuk dikalahkan. Kita tidak sombong, dengan melihat bench dan permainan kita semalam lawan Everton, kita sudah tidak dengan skema baru yang diterapkan oleh Arteta. Itu sepertinya sudah bisa membongkar dalam pertahanan Premier. Cuman catatan dari saya lawan Everton kemarin, Mas Dono, keempat gol itu terjadi dari serangan balik ke sporadis. Oke, meskipun gol pertama saya masih melihat ada penumpukan 8 orang. Kecepatan visi bermain dari Zico itu lebih. Nah, yang tidak ada kemarin karena mungkin kita unggul, saya jarang melihat ada tendangan dari luar kotak penalti gitu. Ya saya rasa kalau untuk sekelas Bournemouth dengan pertahanan seperti itu, STFC sudah cukup. Itu luar percaya. Ya ini nanti tinggal si Jesus atau Jorginho posisi Jorginho. Ya kita tidak bisa memaksakan seluruh pemain bermain baik terus menerus. Masuk kategori ya. Cuman kita tidak berharap kepada kita bermain baik itu agar bedanya seperti itu. Iya. Ini kerja boleh flop, tapi yang lainnya jangan sampai ya. Lancar satu ya betul. Si Ataboy itu baik. Pemain dengan dilagar terbanyak se-IPL itu kalau jadi FA federasinya pemain yang melanggar si Bukayo Saka harusnya dapat hukuman karena Saka itu harus dilindungi sebagai asetnya tim Inggris gitu. Dan kemarin juga menunjukkan bahwa si pilihan kipernya itu masih lebih baik. Terus dia dari kalau tidak head to head kita hanya kalah kandang 1-0, Everton kita bukti 4-0 itu sudah 4 sudah
nggak bisa. Iya, Palembang adalah angka yang sangat spesial kemarin dan Bandar menang dengan gol 4-0 di mana dengan apa ini atau lagi-lagi menjaga asa untuk angkat trofi di bulan Mei yang sekaligus trofi ke 14 di musim ini atau jadi juara apa Jadi sepertinya para pemain baik mas Dono. Dan kita ini kita apa tahu nanti mas Dono? Kita tahu mas Dono. Kenapa terakhir ya dengan lawan Bournemouth kita dengan PD buatnya kalau menang lawan Everton, Villa dan juga Leicester City di mana besok Porto akan lawan Bournemouth yang dimenang terus diri buatnya Bournemouth benar-benar tim yang cukup mediocre dan saya harap juga harapan untuk atau jangan lagi-lagi meremehkan lawan dengan cara coba lah dengan seperti lawan Everton dengan sebagai kontrol pertandingan di Arsenal itu juga kita berusaha mungkin untuk menaikkan mental pemain. Ya memang cepat dari sisi Arsenal harus terjadi. Iya, cuma secara mental berkali-kali Arsenal ketinggalan bisa membahayakan itu sebuah catatan positif bagi sebuah bocil-bocil yang kita gitu. Kalau kita boleh ngomong bocil gitu, padahal yang mereka juga dengan sisinya aja mereka gebres kita karena 7 kali 5 kali jadi mereka 2 hari mungkin itu mereka. Jadi anak-anak Arsenal, pemuda-pemuda Arsenal, saya rasa kompetensi serta mental mereka sudah baik dengan kemenangan beruntun 3 kali beruntun sekali. Ini saya rasa sudah menjadi yang positif. Cuman sekali lagi yang harus dilakukan bahwa yang mengejar ini Man City, bukan Chelsea atau Liverpool, bukan Sassuolo, bukan Tottenham atau gitu. Jadi kalau yang mengejar Man City ya kita tidak boleh sekalipun terpleset. Iya, yang harus dibangun bahwa seluruh pemain Arsenal tidak boleh terpleset melawan klub sekecil apapun maupun sebesar apapun. Pemain Arsenal harus pemain Arsenal di bawah Arteta dan kawan-kawan di struktur kepelatihan mereka harus benar-benar memberitahu asuhnya pemain bahwa ini harus diperhatikan secara seksama. 3 poin. Hitungan saya Arsenal hanya boleh kalah lagi dengan Man City. Selain itu wajib untuk jaga asa. Seperti kata teman kita kemarin, kalau yang penting kandang menang selalu bersih. Kandang seri kalah nggak apa-apa. Ternyata kalau kasusnya Arsenal yang dikejar City ini bahaya Mas Dono. Jadi yang kejar Man City, yang kejar Man City bukan Sassuolo, bukan tim merah MU, bukan kalau ini juga harus diperhatikan. Juga trennya juga positif. Bagaimanapun bahwa Manchester ini harus ditandai. Lawan-lawan mereka seperti apa harus kita tandai. Kalau Arsenal sedikit punya keuntungan hanya punya 2 konsentrasi pertandingan, hanya main di Europa League dan IPL. Minggu depan kita lawan Sporting, Lisbon kalau nggak salah ya, Lisbon pada lawan Bournemouth. Dan saya rasa kalau dari sisi kepelatihan cukuplah adik-adik jangan pemain ini yang main gitu. Karena kali masih banyak pemain yang ingin main gitu. Kalau di lawan Lisbon itu saya sangat berharap kepada tim yang itu main untuk membuktikan diri. Meskipun saya merasa itu akan diberi waktu untuk pemanasan. Dan kenapa terakhir ini kita akan duduk lagi bicara Arsenal untuk mampu meraih kemenangan beruntun lagi-lagi 4 kemenangan beruntun untuk menjaga asa di bulan Mei angka trofi yang dimenang dan saya juga berat dengan harapan untuk Bournemouth Arsenal lagi-lagi mampu setidaknya kita 4 gol akan lebih. Betul. Karena sekali lagi adalah yang spesial dan bagi musim ini semoga Arsenal untuk meraih dan meraih IPL yang ke-14 lagi. Dan kapten terakhir kita meraih trofi itu pemain nomor 4. Patrick Vieira, nomor 4 dari sepak Prancis nomor 4 Patrick Vieira dan sekali nomor 4. Iya sudah. Sekarang juga keren nomor 4 Benwet juga kan. Nah itu juga. Benwet kalau Benwet main bagus, otomatis Arsenal main bagus itu Mas. Iya benar. Bisa jadi seperti itu Mas. Ingat nomor 4. Benwet karena dia kalau melanggar dia nama Ben Yellow. Iya bisa jadi. Nah itu banking gitu. Ya, jadi itu dengan harapan mengenai obrolan mengenai
review dan juga review mengenai Eternal di dan saya rasa juga optimis dengan film ini. Next dengan pertemuan kangen ya namanya. kita kangen lagi, Kita kangen. kita jadwalkan Kita untuk berharap itu malah nilai lebih banyak untuk squad kita. Udah senang. untuk menang dulu. Ya, dari saya dan juga Karena salam di sisi.